Kota Samarinda, wadah berkisah tercipta, jejak budaya, semangat tak terhenti berharta. Dalam senyuman kita padu bersama, wadah berkisah sejuta cerita, terwujud tawa. Wadah berkisah Samarinda, oh berkilauan bendera bersama kita. Kawal Bekesah Samarinda. Kita di Wadah Bekesah kali ini ditemani seorang yang menurut saya penuh inspirasi, bisa jadi bahan kita karena berangkat dari bawah, ya kan. Kalau saya mau bilang meroket, enggak juga, karena berproses, ya kan. Berangkat dari tangga bawah, akhirnya sampai ada di posisi beliau sekarang. Posisinya apa? Itu yang akan kita kisahkan malam ini di Wadah Bekesah. Terima kasih. Saya panggilnya Bang aja kali ya. Siap. Kalau nanti agak takut-takut lah. Walat saya. Bang Sugeng. Siap. Sugeng Prasetyo. Alhamdulillah baik. Sehat juga. Sehat juga. Tetap terlihat. Tetap semangat. Iya. Satu poin. Senyum terus. Alhamdulillah. Senyum itu ibadah. Ini yang dipunyai. Ini ada banyak. Itu modal penting. Modal penting minimal untuk kita bisa menambah kawan. Boleh. Kalau kita merengus terus ya udah jelek semuanya ya. Waduh. Itu tadi saya ungkapkan dalam hati aja. Ampun kita. Tapi pian yang buka ampun lah ya. Iya. Bang, kesibukan sekarang apa Bang? Ya untuk detik-detik ini ya biasa kantor. Terus aktivitas sesuai dengan tugas pokok fungsi di Bawaslu. Dulunya saya juga nggak ngira kalau harus sesibuk ini ya. Kayaknya siang itu udah nggak ada kayaknya. Siang sudah nggak ada? Ya siang itu nggak ada. Jadi mungkin dilihat dari luar, saya cuma keluar masuk. Tapi banyak yang sebenarnya tidak diketahui oleh khalayak atau masyarakat secara luas bahwa kami di Bawaslu itu banyak sekali kegiatan yang sehari itu tidak bisa diselesaikan. Betul. Jadi hari-hari itu kayak dikejar. Ini harus sampai, ini harus selesai, ini harus finish. Belum lagi ada undangan-undangan untuk hal-hal lain, misalnya kayak ini dari KPU Kota Samarinda, ini harus ini harus itu. Iya. Ternyata tidak seindah yang kita bayar. Betul. Tapi itulah namanya tanggung jawab. Iya. Kita selesai. Betul. Lagi ya sekali. Kalau kita lihat prosesnya sampai ada di Bawaslu, tidak mudah. Betul. Pengumuman kemarin seleksi dari awal, tes tertulis lah, tes kesehatan lah. Betul. Ya kan. Dan emang Allah telah menentukan takdir seseorang. Iya. Itu endingnya alam semesta itu. Alam semesta. Iya. Saya mendukung. Saya lupa mengucapkan selamat setelah terpilih menjadi komisioner Bawaslu 2023 2028. 5 tahun proses kerjanya. Iya. Muncul di setiap saat. Tapi Kawal Bekesah di rumah itu harus tahu bahwa tidak melulu beliau ini ada di posisi sekarang. Betul. Beliau mungkin berangkat dari, kalau saya salah diralat Bang ya, berangkat bukan dari orang yang punya value yang tinggi. Betul. Kalau saya lihat, betul. Mohon maaf perkataan saya mungkin yang dari wong deso. Betul. Ya kan? Betul. Bang, jadi sekarang kalau bisa dibilang pejabat publik lah ya. Tingkat itulah ya. Eselon 3. Iya, Kalau di peraturan Menteri Keuangan eselon 3. Gimana sih prosesnya bisa sampai di Bawaslu ini? Saya sebenarnya dulu tidak menyangka bahwa saya harus terlibat dalam kerja-kerja pemilu. Saya ini sebenarnya Golput malah. Ketika saya mahasiswa juga tentang kepemiluan ini tidak begitu ngerti karena nggak mau mengerti.
bukan antipati ya, tapi karena memang proses ini sebelum lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2017 itu saya kira bahwa pemilu itu mau kosong. Karena dari setiap melahirkan pemimpin itu ya tidak ada perubahan. Itu aja. Tapi ketika tahun 2002 teman-teman saya bilang begini, kalau kamu nggak masuk di perangkat pemilu, bagaimana kamu bisa maksudnya itu teman-teman atau ideologi-ideologi yang tidak suka dengan Pancasila itu bisa masuk di perangkat pemilu. Maksudnya gimana? Ya kamu harus masuk di perangkat pemilu. Salah satu tujuan kita Pancasila itu ada. Jauh sekali ya itu saya bilang. Ya. Ya karena kita masih percaya akan ideologi itu. Tiba-tiba teman-teman dari haluan yang tidak suka dengan Pancasila, siapa yang mau bertanggung jawab dengan negeri ini? Nah dari situ saya berpikir, oh iya, kalau saya nggak hadir di perangkat pemilu, saya begini-begini aja apa jadinya nih? Agar saya takut kalau paham-paham yang transaksional itu bisa masuk di perangkat pemilu. Saya tidak tahu itu menarik atau tidak menarik untuk dewasa ini, tapi bagi saya itu salah satu nilai tawar yang tidak bisa ditawar lagi gitu. Ideologi. Jadi saya juga berpikir secara logik. Hari ini kamu bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa santai. Ketika kamu ada paham ISIS misalnya, atau mohon maaf bisa paham kanan yang ideologi negara lah. Kamu ya di Libya itu apa yang bisa kamu lakukan untuk bangsa atau state ya? Saya kira pemilu adalah satu moral atau model pemilihan orang yang diakui secara modern di dalam sebuah partai politik. Perangkat pemilu ini penting untuk mensterilkan orang-orang yang mau merongrong. Bayangin aja loh. Hal yang kecil itu tidak sempat terbayang ketika semua orang lapar. Tapi mau tidak mau itu ya saya juga berpikir bahwa self-help itu ya artinya menolong dirinya sendiri itu perlu. Jadi saya berpikir ulang, iya ya saya harus masuk. Caranya gimana? Ya ikuti. Nah proses-proses itu tiba-tiba ada pendaftaran untuk pengawas kecamatan. Nah saya coba menapaki di pengawas kecamatan itu tahun 2020. Mulai 2022. Ya 22 kemarin. Oh 2022. Ya. Malah berangkat dari Panwascam juga. Kebetulan Panwascam Kecamatan Samarinda Utara. Soalnya kebetulan saya alamatnya di situ. Gitu. Jadi saya kira saya memahami karakter atau kultur masyarakat Samarinda Utara. Gitu. Ya karena memang alam ini dan yang di atas itu memberikan restu ya nyampailah di Panwascam itu pengawas kecamatan. Ya agarnya berproses hingga pada suatu saat ada pembukaan untuk rekrutmen Bawaslu Kota Samarinda. Ya situlah on the track sana. Allah memang telah menentukan takdir kita. Ya, Kan kalian tahu ini Bang. betul. Siapa sangka yang tadi katanya tidak pernah berpikir tentang kepemiluan. Betul. Sampai ada teman-teman itu kan bukan sebuah kebetulan tapi memang hal yang ditentukan. Ada teman yang mengingatkan. Betul. Ya kan, kebetulan kata teman-teman itu di luar sana tidak ada namanya kebetulan, yang ada ketentuan. Oh iya. Ketentuan berlaku kan. Kita sekarang pun ketemu. Iya. Sudah ditentukan. Udah ditentukan dia. Ditentukan sama teman-teman Panwascam seberang. Betul. Ya itu saya nggak nyangka usah hadir di sini. Iya. Menarik. Memang teman-teman sekarang kita juga apalagi anak-anak muda sekarang ya. Betul. Untuk kepemiluan juga ya apatis. Betul. Pasif. Betul. Mungkin seperti Bang Sugeng di awal katakan tadi, tidak terlalu peduli. Ya, Tapi sebetulnya ketidakpedulian mereka itu, kalau saya bilang pribadi ya,
bisa jadi ancaman nggak sih Bang untuk negara kan ya? Bisa. Karena kalau mereka sebetulnya mereka kompeten tapi mereka nggak mau terlibat, Sayang sekali. malah yang tidak kompeten yang Berbahaya. yang Masuk itu berbahaya lagi. bahaya malah. Betul. Berarti teman kawalan bekesah di rumah yang merasa punya kapasitas, kemampuan, Ya, nggak bisa cuman komen di status, nggak berubah negara, berubah negara. harus terlibat, Betul. untuk terlibat aktif. Iya. Itu yang dilakukan Ya. biasa, sangat menginspirasi. Ada salah kalau kita undang beliau ini. Indahnya Indonesia, terlebih jika dipimpin oleh sosok yang berangkat dari suara dan aspirasi rakyat, dipilih secara langsung, umum, jujur, dan adil oleh rakyat. Pemenang di hati rakyat, bukan mereka yang melakukan segala cara untuk menang. Ayo hentikan. Perlu andil dari semua kalangan. Indonesia butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Bersama, kita wujudkan pesta demokrasi yang berintegritas. Mulai dari kamu, laporkan langsung apabila terjadi pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Ayo awasi bersama Pemilu 2024 untuk pemilu yang bersih dan damai. Bang, karena ini kan ada di bawah. Betul tadi dibilang tidak semudah yang dibayangkan berada di bawah. Iya, betul. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Bawaslu itu lah, taunya rokat masalah pemilu. Iya. KPU aja terus. Iya, betul. Teknisnya mereka. Bawaslu itu apa sih kan? Gini, Bawaslu itu adalah badan pengawas pemilu. Dulunya Bawaslu itu bentuk tetap. Oh, Tapi ketika keluarnya Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu 2018 sudah dikatakan tetap. Dalam arti tetap pendapatan, tetap bekerja, ada masanya ya, bahwa Bawaslu itu 5 tahun gitu. Dulu lembaga itu kan lembaga yang bisa dibubarkan sewaktu-waktu. momentum. Ya, kalau dibilang sekarang momentum ya. Kalau next selanjutnya itu Bawaslu sekarang menjadi tetap kelembagaan yang punya pekerjaan mengawasi, melaksanakan seluruh undang-undang yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Begitu. Kalau kita mau lebih sederhananya, Undang-Undang tahun 7 tahun 2017 itu menerbitkan 3 lembaga, KPU, Bawaslu sama DKPP. Kalau disederhanakan lagi, itu kalau Upin Ipin gitu ya. Upin Ipin nih. Iya. Lah, emaknya itu DKPP. Oh, Jadi emaknya itu lembaga yang mengadili, memberikan punishment, putusan-putusan ketika ada yang mucil. kalau si Upin Ipin ini nakal ada emak. Iya, ada kisahnya begitu. Iya. Saya selalu menyederhanakan sesuatu yang sebetulnya Betul. tidak ribet untuk diterima. Ya, karena di wadah bekesah ini Bang, kita juga mau pakai bahasa kata teman-teman bahasa langit. Itu Ya, tidak semua juga orang bisa paham, makanya ada tempat kami nih wadah bekesah itu untuk meluruskan yang tidak dipahami. betul. Ya, kan? Ya, Tapi menarik. Upin Ipin tadi. ya. Artinya, oh ternyata Bawaslu ini dia bertugas pokok intinya, Ya. dia bertugas mengawasi jalannya pemilu Betul. agar sesuai undang-undang. Betul. Sesuai yang diinginkan Soal ada bersama. nakal-nakal tadi ya Ya, kan, dijewer, nggak bisa dijewer, dipukul, nggak bisa dipukul, diikat. Betul. Ya, kalau disederhanakan Upin Ipin, mungkin kita mengawasi Upinnya, dan kita sampaikan ke Mak kalau misalnya Upinnya itu baik dan tidak baik. Tapi partai politiknya ya apa ya, yang disederhanakan apa ya? Ya tetangga lah. Tetangga. Iya, tetangga gitu.
Berarti sebetulnya semua ini keterikatan ya Betul, dalam pemilu ya, betul. Dan punya tanggung jawab harus masing-masing semuanya, semuanya. baik masyarakatnya itu juga harus punya tanggung jawab, karena masyarakat yang sadar itu adalah masyarakat yang bertanggung jawab antara kewajiban dan haknya. Boleh saja masyarakat itu tidak atau acuh tak acuh dengan pemilu, tapi juga masyarakat juga harus sadar bahwa dengan tanganmu, dengan jarimu, kamu bisa menentukan orang yang kamu anggap sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Paling tidak terlibat aktif untuk memilih. Betul, terlibat aktif untuk memilih. Iya, sesuai pilihan hati. Sesuai pilihan hati. Jangan karena apa tuh sering kan kita lihat semboyan Bawaslu itu, jangan milih karena cuan ya kan atau uang. Ya itu sebenarnya duri ya, duri, karena saya yakinnya bahwa nanti suatu saat masyarakat yang maju itu titik baliknya itu adalah masyarakat yang sadar pajak. Iya. Ketika orang itu setiap tahun melaporkan pajak pribadinya, secara nggak langsung dia sadar bahwa semua yang dia punyai, baik itu tidak ada maupun ada, itu perlu dipertanggungjawabkan. Sehingga itu juga berakibat pada pemilu. Kalau dia sadar pajak, jadi contoh gini, si Wulan misalnya, dia sadar bahwa membayar pajak dalam tiap tahun, misalnya STNK, terus pajak bumi bangunan dan sebagainya itu besar. Iya. Karena pengelolaan pajak itu kan ke negara, dan negara membiayai semua yang ada di dunia bumi Indonesia gitu ya. Iya, betul. Kalau dalam pemilu dia tidak terlibat aktif, sayang. Karena uang pemilu itu adalah bagian dari uang mereka. Iya. Itu sederhananya begitu. Iya, betul. Iya kan. Biasa memang. Kalimat-kalimat ini saya tadi berharapnya akan keluar bahasa-bahasa yang Apa itu? karena beliau komisioner Bawaslu kan. Iya. Saya agak khawatir tadi Bang. Bahasa apa itu? Jangan-jangan keluar nanti bahasa-bahasa langit ini kan. Saya pun mungkin agak susah menangkap. Ternyata merakyat ya beliau ini bahasanya. Kalau di depan mahasiswa Kopi lah cerita gitu. ya, kalau di mahasiswa mungkin boleh pakai bahasa-bahasa langit ya. Tetapi itu kan bahasa yang susah dijangkau. Nah, kalau di lingkungan kampus orang salah bisa diremedi. Ya. Iya, iya. Tapi penting menurut saya Bang. Iya. Salah satu keberhasilan sosialisasi kita itu Yang kena ya. betul. Kena langsung dan dipahami. Nyampe. Kalau kita pakai bahasa yang tidak bisa dipahami, Ya sama-sama gak ngerti. iya ini apa sih yang Kamu yang diomongin gitu. Iya kan? Iya betul. Akhirnya ya sia-sia. Betul. Dan tidak bisa diremedi lagi. Ada siaran ulang. Ya ada syaratnya, ada syarat. Iya. Makanya saya tekankan ke teman-teman kampus, ketika kamu menghadapi salah satu janji universitas ya, mengabdi kepada masyarakat itu ya. Kalau nggak salah ya masih janji itu. Ya ketika kamu melakukan kesalahan tidak bisa diulang lagi. Ya. Makanya perlu dipikir. Ya, berulang-ulang apakah tindakan saya salah atau benar. Pikir dulu baru bertindak. Betul. Iya. Jangan kalau istilahnya ada kameramen saya itu Bang, pukul dulu baru nanya. Jangan. Nah, terus salah itu ya kameramen. Tanya dulu, pikir dulu. Betul. Karena tindakan kita ke depan itu ya dampaknya ke kita juga pasti. Betul sekali. Mau itu baik, mau itu buruk Bang. Betul. Saya bertemu beliau ini agak bijak saya jadi. Modal satu-satunya lagi tuh. Cuman itu yang bisa Bang. Ternyata di Bawaslu itu tadi dibilang bahwa dia mengawasi jalannya pemilu ya. Betul sesuai aturan. Betul kan banyak. Tadi sempat disinggung sama Bang Sugeng bahwa semua itu punya tanggung jawab masing-masing. Iya. Pemiluan. Iya. Hanya tapi pemerintah dan masyarakat kadang di lapangan. Kalau kita lihat berita lah ya, yang lalu-lalu kadang di lapangan kan ada aja masyarakat yang menemukan kecurangan lah ya, misalkan kecurangan dalam hal pemilu. Ya. Tapi mereka nggak tahu kan, mereka nggak punya kekuatan ini untuk mencegah itu. Betul. Dan masyarakat terus apa jika menemukan kecurangan di lapangan? Masyarakat kan kalau sudah peduli itu luar biasa ya, salib.
Jadi kalau misalnya menemukan kecurangan, bisa dia menyampaikan kecurangan itu ke tiap tingkatan di Bawaslu, misalnya ke pengawas kelurahan, nanti dia berjenjang ke pengawas kecamatan. Tapi pada saat pemilu, proses pemilu itu biasanya kita buka posko. Ada posko. Cuman ini begini, masyarakat kalau sudah peduli itu titik poin untuk menuju masyarakat modern. Ya. Nah, karena kalau sudah peduli dia merasa bahwa ini perlu bagian dari kewajiban. Iya, secara langsung ketidakadilan, terus pelanggaran-pelanggaran yang menurut dia itu tidak sesuai dengan hati nurani disampaikan langsung ke Bawaslu Kota juga bisa. Kami juga buka posko 24 jam. Bisa dilaporkan ke tingkat kelurahan tadi namanya PKD. Ya, gitu ya. kelurahan, kecamatan. Itu aman enggak data pelapor? Aman, kami simpan aman. Kadang kan orang nih mau lapor kan takut-takut juga ini kan. Ya, identitasnya terbuka. Habis lapor rumah itu kan enggak ya, aman ya. Aman. Karena kita ini kan baca yang punya hukum yang pasti ya. Artinya pelapor itu adalah bagian dari partisipasi aktif kita. Jadi, tapi laporan itu juga nggak bisa ditelan mentah-mentah, harus mempunyai bukti yang formal dan real ya lah yang bisa dilewati ya. Kalau toh memang kurang lengkap, kita sarankan untuk melengkapi gitu. Tapi kita ini harus yakin, optimis. Iya. Masyarakat kita sekarang ini sebetulnya udah sangat cerdas ya kan. Kanalnya ada semua. Ya, Kalau dia mau melaporkan pakai via online bisa. oh ada ya. Ada fasilitas untuk itu. Kita ada. Jadi misalnya tetapi tetap bukti formal dan materialnya kita minta. Oh, emang harus ada lah Iya. ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau yang materialnya itu misalnya video kecurangan. Nanti kita juga nggak bisa menjudge itu salah atau benar, tapi prosesnya ada. Penelaah. Setelah kalau misalnya ada memang politik uang dan ada videonya politik uang, terus tahapannya apa, misalnya jelas, itu kan berproses. Jangan takut. Jangan takut. Nah, Jangan untuk takut. kawalan di rumah, jangan takut. Yang penting peran itu sekecil apapun itu sangat penting. Penting sekali. Sebetulnya itu untuk kemajuan bangsa, walaupun tidak langsung kita Iya. Ya meminimalisir orang-orang yang golput. Iya, jangan golput lah ya. Jangan golput. Beliau aja dulu masuk komunitas golput, akhirnya tersadarkan. Sekarang berani ngomong golput. Beliau penyelenggara. Indahnya Indonesia, terlebih jika dipimpin oleh sosok yang berangkat dari suara dan aspirasi rakyat, dipilih secara langsung, umum, jujur, dan adil oleh rakyat. Pemenang di hati rakyat, bukan mereka yang melakukan segala cara untuk menang. Ayo hentikan. Perlu andil dari semua kalangan. Indonesia butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Bersama, kita wujudkan pesta demokrasi yang berintegritas. Mulai dari kamu, laporkan langsung apabila terjadi pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Ayo awasi bersama Pemilu 2024 untuk pemilu yang bersih dan damai. Ya, Bang, Siap. sekarang ini kalau kita lihat rilis KPU di terakhir KPU RI itu kan jumlah presentasi pemilih pemula itu besar. Pemilih pemula berarti kalau sekarang mungkin masih SMA lah ya, baru mau lulus. Belum pernah memilih nih. Betul. Ya kan, pemula. Ya. Nah, sebagai pemilih pemula ada saran nggak sih apa yang harus dilakukan? Kalau 17 tahun ya dia 17 yang tahun. KTP. Karena untuk menjadi pemilih itu yang pertama dia harus berKTP. Harus berKTP. Karena dengan berKTP dia punya hak untuk memilih. Jadi
Langkah pertama dia harus terdaftar di daftar pemilih tetap. Oh, yang dilakukan. Iya, sama KPU, ya melalui coklit-coklit. Ya. Kalau misalnya dia tidak termuat atau terdaftar di DPT, maka dia bisa melakukan daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus. Ya, tapi memang di situ maksudnya bukan berpindah. Oh, sesuai alamat KTP. Betul. Kalau misalnya dia di Kecamatan Samarinda Seberang, alamatnya di kelurahan mana, misalnya kelurahan ini apa ya namanya, Tenon ya? Tenon misalnya. Ya, dia tetap di Tenon itu. Harus sesuai alamatnya. Cuma nanti miliknya di jam 12 sampai jam 1. Oh, 1 jam aja. Ya, setelah yang terdaftar di DPT itu milih. Nah, tapi kalau sudah terdaftar di DPT, dia ada surat undangan nanti yang milih gitu. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi untuk memberikan minat memilih kepada teman-teman pemula itu adalah mengajakkan teman-teman dia juga. Nah, karena emosional mereka masih labil ya. Labil, betul. Teman gua aja udah pilih, mau kita pilih. Iya. Yang mau dipilih siapa? Biasa itu. Nah, ini Bang menarik nih kalau tadi yang milih ini siapa gitu kan. Nah, teman-teman atau adik-adik kita ini yang baru mau 17 tahun nanti pas pemilihan atau pemilih pemula, namanya dia baru pertama kali memilih, pasti tuh bingung kan, siapa yang mau kupilih. Betul. Ya kan, apalagi kena tekanan atau kena bisikan-bisikan bahasa-bahasa dulu, ngapain milih-milih, toh itu juga. Betul. Nah, itu apa yang harus mereka lakukan itu Bang? Yang pertama, secara emosional pemilih pemula ini masih labil. Yang kedua adalah lingkungan. Edukasinya mungkin dari keluarga ya. Kalau keluarganya itu dia punya pandangan tentang pemilu ini wajib, ya mereka mau. Tetapi teman-temannya juga mendukung apa enggak gitu. Yang pertama yang harus dia lakukan, dia kan suka bermedia sosial tuh. Pasti anak sekarang pasti ya. Keingintahuannya untuk mencari sosok itu kan perlu. Ya, dia bisa kuliti dari situ dulu, siapa sih sebenarnya si A, si B, anak sekarang gitu ya. Kepo dulu ya. Dulu, betul. Kita kan anak jadul ya. Kepo dulu. Gen Z itu memang unik ya Bang. Unik, dia rebahan tuh misalnya. Rebahan. Dia kamu rebahan. Tapi sebenarnya mereka punya potensi besar dalam apapun itulah. Ya saya kira itu, karena untuk memaksakan dia memilih si A itu juga belum tentu mau. Nah, yang lebih bijak itu mungkin dia mencari sendiri. Tapi lebih bijak lagi, orang tua juga memberikan pilihan yang bijak juga. Contoh ini, kalau kamu milih si A, ini seperti ini. Milih si B seperti ini. Sehingga yang memutuskan dia sendiri. Ternyata pendidikan politik pertama itu sebetulnya dari internal keluarga. Betul sekali. Betul. Karena keluarga itu juga bagian dari fondasi hidup ya. Cuman dewasa ini media sosial itu juga terus itu. Nah, ya kita nih sebagai bangsa penikmat teknologi ini ya harus pandai-pandai dan pintar-pintar kan, dan bisa memilah dan memilih. Makanya dibilang generasi Z ya, Gen Z itu kan unik. Untuk kita yang kolot mungkin nggak akan bisa memahami mereka. Betul. Mestinya mereka duduk aja bisa dapat uang. Betul. Dengan bermain HP. Betul. Nah, melihat itu, teman-teman di Bawaslu dalam hal sosialisasi atau apa itu melek ke situ juga nggak sih, ke teknologi juga sih? Yang kami lakukan kemarin coba mobilisasi berinteraksi dengan teman-teman di akademi, di sekolah, karena komunitas yang jelas itu di sekolah sekolah di mana komunitas-komunitas yang memang setara dengan mereka. Kepedulian Bawaslu tentang pemilih pemula itu menjadi tujuan untuk pencegahan gitu ya. Karena dengan melakukan sosialisasi aja, bergerak untuk mendampingi mereka,
menuju sebuah pemilihan yang menurut hati nurani mereka itu adalah yang paling baik, itu sangat penting. Karena mereka itu banyak, Iya, jelas. banyak sekali. Banyak. Saya takut kalau mereka salah arah dan kecenderungannya lebih tidak peduli, itu berbahaya, Pak. Yang kita bisa memaklumi Bang, kalau memang itu generasi Z. Tapi ada juga yang generasi old atau generasi tua berusaha jadi kayak anak generasi Z ini. Itu bahaya lagi, Bu. Generasi tua kan sudah mengalami berapa fase pemilu ya. Dia mungkin keterlibatan dalam pemilu itu kecenderungannya lebih positif atau negatif itu. Kalau saya sih apa ya, kalau mereka itu ya kalau punya pandangan minus tentang pemilu ya tanggung jawab mereka juga harus dibangkitkan lagi, bahwa pemilu itu merupakan bagian kesadaran bangsa bersama-sama gitu. Tanggung jawab bersama lah. Betul. Karena labil itu tadi seperti yang Bang Sugeng bilang kan. Kan labil ini kan bisa dibawa ke kiri, bisa dibawa ke depan gampang. Belum diikat itu kan. Diikat, iya. Betul. Masih sana sini, apalagi informasi mereka dapat di mana aja, entah itu benar apa enggak. Nah, filter informasi itu Filter informasi perlu ya, karena kadangkala kita ini mudah memutuskan sesuatu tanpa harus dicek-recek dulu. langsung Telan semua terus baru putusin, nah itu berbahaya. apalagi misalkan lihat ada wadah Bekesa, booming ya kan. Padahal itu hoax, kami enggak booming. Tapi kami terkenalin dia. Amin. Itu harapan tadi. Itu harapan kami. Harapan. Yang setelah habis Bang Sugeng datang booming kami ini. Ya Bang ya. Saya senangnya sehat semua dulu. Ya kalau enggak sehat gitu enggak Tidak bisa ngobrol itu kan. sayang ini teman-teman kreatif ini enggak siapkan kita kopi Bang. Iya kan? Ya. Terlalu memang. Tidak ada apa-apa. Karena suka ngopi kan Bang. Saya minum Bang ya. Boleh. Sambil minum Bang, tapi aja copot. Ya kan? Boleh. Marah Kak kreatif mau dijatuhkan mic. Kita ngobrol santai Bang. Ya namanya pemilu itu ya. Soalnya cuma 5 tahun sekali masa Atau sekalian masa. diem ya kan? Iya betul. Iya jangan banyak ngeluh lah. Rebahan tapi berkualitas soalnya. Ya. Gimana sih rebahan berkualitas? Pahami sendiri ya. Iya. Bang, Apa lagi nih? di Bawaslu ya, kita kebetulan di Bawaslu. Di Bawaslu itu kan ada berapa orang ya? Pemimpinnya 5 ya. Komisionernya 5. Itu punya tugas masing-masing, Punya divisi masing-masing. punya divisi masing-masing. Apa itu Bang? Yang pertama, yang satu itu kan ketua Bawaslu. Ketua Ya, yang kedua bidangnya itu pencegahan pencegahan. dan hubungan masyarakat. Ya saya ini pencegahan hubungan masyarakat. Pencegahan dan hubungan masyarakat. Tepat berarti kita Ya, yang selanjutnya itu sumber daya manusia. sumber daya. Oh itu Ya, ada internal untuk perangkat-perangkat pemilu yang kita dibawa. Staf pelaksana dan staf pendukung itu kan harus ya. ada sel-sel yang banyak di sana kan. Ya. Ya bukan dibinasakan ya, ditingkatkan kualitas. Tingkatkan kualitasnya biar berpikir untuk menerobos kaum generasi Z Ya, harus seperti mereka juga. Betul. Harus bisa masuk ke situ. betul. Itu SDM ya. Ya SDM Upgrade orang lah itu ya kan. orang untuk lebih siap dalam segala hal. Terus selanjutnya untuk penanganan pelanggaran, Waduh. ada khusus penanganan pelanggaran. Terus selanjutnya ada penanganan sengketa. Itu biasanya musim-musim pemilu nih di akhir nih banyak masalah nih. Nah, ya dia bekerja penuh. Tapi sebenarnya semuanya bekerja. Ya, Semuanya karena sifatnya tuh satu kesatuan, tidak bisa. job desk. Ya, job desk masing-masing supaya Kalau semuanya ada satu yang dapat kerja berarti bermanfaat ya kan. hebat. Nah, ketua membawai semua divisi. Nah, ketua mengarahkan, bertanggung jawab keluar dan masuk di dalam untuk ya nakoda lah. Nakodanya lah ya. Ya. Ketua, salam Pak Ketua. Ya, salam Pak Ketua Pak Abdul Muhyid. Abdul Muhyid. Iya, nah, siapa tahu nanti berkenan nanti di sini kan. Ya, itu maksud saya. Iya. Kalau Pian yang ngomong Bang, kalau besok datangin ya. Iya. Ya, Bang, nanti kita kirim undangan ya. Siap. Saya sampaikan nanti. Ya, amin. Udah sih. Bang,
Ini kita bahas pemilu memang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habis. Kecuali pemilunya udah habis. Kecuali pemilunya udah habis. Tapi jangan salah loh, ini bentar lagi pemilu udah habis. Kalau presiden itu 2 putaran ketemu pemilu, ketemu lagi. Itu ada dong, itu di bulan September katanya masih maju mundur gitu. Pemilu bupati, wali kota, gubernur serentak se-Indonesia. Oh, makanya ini banyak PJ ya ini ya. Ya betul. Nah, ya Gen Z jangan lupa. Ya. Nah, tetap harus terlibat aktif. Ada. Iya. Gen Z itu biasanya senjatanya media sosial. Media sosial. Jadi teman-teman kawalan di rumah manfaatkan keahlian jari kalian di media sosial itu Pak ya. Untuk men-tracking ya kan, untuk menebar kebaikan. Betul. Janganlah ditelan menambah teman-teman. Iya. Jangan juga ikut Terburu-buru. ya, jangan ikut nyebar hoax lah. Betul. Ya kan, itu orang-orang cemen lah ya berhoax itu. Iya. Tidak punya tanggung jawab. Nggak punya tanggung jawab itu bosnya. Betul ya. Tidak punya tanggung jawab. Tadi dibilang 5 tahun, ini belum setahun. Belum, baru berapa bulan nih, tapi udah masalah banyak. Iya, udah Masalah banyak. Masalah yang harus kita keluarkan. Karena hidup tanpa masalah coba nggak ada iya. Tahu apa itu ada manusia nggak ada masalah. Pasti ada. Ya tinggal kita mau selesaikan atau lari. Iya, betul. Jangan ambil. Dikecilin lah masalah itu. Dikecilin. Dihindari enggak lah. Jangan. Kata guru itu bagian dari menangpa diri. Betul. Ya kan ya. Betul sekali. Luar biasa memang karena beliau ini bikin aku agak cerdas kelihatannya sedikit kan ya. Ya sudah cerdas ini kayaknya. Di depan kamera aja cerdas kita ini Bang. Bang, berarti tapi apapun itu ya mungkin kita harus nikmati ya, karena kata dibilang tidak segampang yang dibayangkan orang. Mungkin orang mandangnya udah jadi pejabat publik semua ditanggung negara, koner dapat negara fasilitas pun mungkin ada yang ditanggung sama negara ya kan? Semuanya tanggung negara. Padahal sebenarnya itu sebanding dengan tanggung jawab yang dikasih Bang ya. Jadi begini, ada apa ya, konsekuensi kalau bahasa sederhananya itu ada tanggung jawab lagi, bahwa ketika kita berada di sana itu kepentingan pribadi kita itu udah nomor sekian ya. Jadi misalnya berkumpul biasanya nongkrong dengan seenaknya jadi nggak bisa. Oh iya Ya, sudah ya ada ini ya melekat itu. ada tetes melekat ya. Ya, ada melekat dan sembarangan juga ngumpul. Enggak enak dong jadi Bang ya. Iya, ya itu mulai dipangkas yang namanya kepentingan pribadi. Kan biasanya kita ini kan berteman, namanya berteman tuh siapa aja kita temani kan. Iya betul. Namanya kita ini makhluk sosial ya. Betul. Jadi takut juga berteman dengan teman-teman partai politik. Dikira ngapain di situ. Jadi silaturahmi dijaga. Tetap. Mungkin teman-teman juga paham ya kan. Paham situasinya, paham situasi. Jangan sampai kita mencederai amanah yang kasih. Betul. Ya, Betul. Biasa Abang ada di Bawaslu, semoga inilah ya tetap sehat Bang. Oh itu pasti Tetap sehat karena tadi dibilang kerja ini cukup berat dan nggak ada siang istilahnya. Nggak ada siang sudah. Kayak saya tiba-tiba malam aja ini. Tiba-tiba malam. Iya. Karena saking banyaknya. saking banyaknya sudah. Nah, bukan kita mengada-ada, tapi memang faktanya begitu. Kalau memang dari luar kelihatannya nggak ngapa-ngapain. Tapi manusia untuk berkumpul di rumah pun sudah. Iya, saya protes juga sama istri dan anak. Udah protes ini ya. Ini dikit-dikit berangkat lagi. Kemana? Kira ada, kalau nggak ada undangan nggak mungkin saya berangkat. Karena SPJ paling berat SPJ ke rumah Bang. Iya. Betul. Karena sekali jawab tuh ada lagi pertanyaannya tuh. Betul. Betul. Iya. Oke Bang, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih teman saya mewakili teman-teman Wadah Bekesa. Siap. Sudah menemani saya berkesahan di sini. Siap. Sudah berbagi informasi. Siap. Kalau teman-teman kawal Bekesa penonton kita ini ya bisa tercerahkan dan ini jangan golput ya Bang ya. Ya intinya jangan golput. Jangan golput. Apapun pilihanmu jangan golput. Apapun pilihannya jangan golput. Dan kalau beda pilihan jangan kelahi Bang. Oh siap. Ya, karena kan? jargon saya pribadi, pemilu ini bergembira. Ya happy. Iya, Pesta demokrasi. Betul, bergembira. Cuman kalau yang kalah bergembira, yang menang bergembira, jadi nggak ada yang sedih. Ya jangan sedih. Jangan juga kelahi. Damai lah. Damai. Karena kita
kita itu kan enaknya dibilang makhluk sosial, jadi harus terus silaturahmi. Betul, harus Apa sih ini berhantu gak ruangan ini? Ini edit ya, malu aku. ya. Aduh, jadi terus sehat. Siap. Terima kasih berbagi. Terima kasih. Semoga kita bisa berkesahan lagi. Pasti harus itu. Kalau kami undang, mohon bisa datang. Oh pasti, Anita Maniwe ini. Wih, ya kan. Pakai bahasa Belanda beliau. Yang penting kita bergerak dulu dari sudut apapun ya, biar Visi teman-teman sebetulnya wadah berkesah ini ada, Bang. Sebetulnya kalau Abang kita boleh share ke Abang itu untuk ini ada beberapa informasi sebetulnya yang di kalangan masyarakat tuh banyak yang kusut. Ya kan, misalkan ada beberapa hal itu sebetulnya ya kan ada mungkin di medsos itu ya. ya Atau apa. ya. Ya misalnya kan kayak gini Bawaslu, jadi kapasitas Abang sebagai Bawaslu mungkin ada yang kusut informasi Iya. terkait Bawaslu, Iya. itu coba kita luruskan. Betul. Begitupun dengan tema-tema yang lain. Itu sih sebetulnya niatnya teman-teman. Iya. Ah, Informasi, edukasi. Siapa tahu ada tua yang anaknya pengen juga jadi Bawaslu. ya bisa jadi. Iya kan? Ya, artinya Lama bisa kan? bukan lapangan pekerjaan juga sebenarnya. Iya kan. Kayaknya ada yang lamar jadi staff ini. Ya Ada apa nggak ada? Ya, ngomong-ngomong ada penerimaan P3K. oh, ada penerimaan P3K. Ya, makanya keterbukaan sekarang itu luar biasa ya. Saya dulu zaman kita mungkin jarang yang lihat itu ya. Sekarang itu di Wall Story WA juga ada penerimaan P3K apapun itu. Nah ini saya lihat ada beberapa penerimaan P3K di Bawaslu ada, di BIN juga, Badan Intelijen Negara juga ada gitu. Di mana lagi? Banyak sebenarnya. Jadi yang kawalan di rumah yang lagi kusut-kusut mikiri gawian atau apa, mungkin yang lagi mencari pekerjaan, Ya, coba ke P3K, cek lah di lamannya masing-masing. ya di laman masing-masing, cek aja di Google Bawaslu misalnya, Bawaslu RI itu ada P3K, Ya, ya kan, informasi penting itu penting itu. penting ini Pak. Karena ini kan orang banyak juga bingung Lu ngapain aja? saat maunya ke A tapi kuota terbatas, peminat banyak, ya kan. Ya. Tapi kalau yang cinta dengan pemilu atau mau terlibat, banyak hal lah, Ya. banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, Talawan juga ada pendaftaran sebagai komisioner di bawah KPU provinsi. Nah, itu juga jaminan. Nah, kan tapi kita harus terlibat. Betul. Bang, terima kasih banyak. Siap. Salam sama keluarga. Matur thank you ya, sama-sama. Iya. Aduh, sama beliau ini ya. Matur thank you. Keren itu. Bisa jadi tagline ya, matur thank you. Terima kasih banyak dari salam sama ketua. Siap. Dan sama kawan komisioner yang lain. Ya, selalu. Semoga sukses pemilu. Siap. Oke, kawal berkesah, mungkin itu kesahan kita. Maunya berkesahan panjang, ya kan. Cuman apalah daya, ya kan, waktu juga membatasi kami karena akan ada hal-hal lain yang akan kami lakukan untuk memuaskan kalian semua. Tim editing ini pusing kalau panjang-panjang, jadi singkat aja dia bilangnya, ya kan. Tapi jangan jerah lah, kita kok terus pantengin wadah berkesah, sarana informasi yang edukatif dan inspiratif kayak beliau ini salah satunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indahnya Indonesia, terlebih jika dipimpin oleh sosok yang berangkat dari suara dan aspirasi rakyat, dipilih secara langsung, umum, jujur, dan adil oleh rakyat. Pemenang di hati rakyat, bukan mereka yang melakukan segala cara untuk menang. Ayo hentikan. Perlu andil dari semua kalangan. Indonesia butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Bersama, kita wujudkan pesta demokrasi yang berintegritas. Mulai dari kamu, laporkan langsung apabila terjadi pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Ayo awasi bersama Pemilu 2024 untuk pemilu yang bersih dan damai.